Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Skulandari dengan NIM A1C4191010 akan mempresentasikan praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan materi sistem pernapasan. Praktik pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan informasi melalui aplikasi WhatsApp mengenai sistematika pembelajaran yang akan berlangsung. Kegiatan pendahuluan. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan membuka pembelajaran. Apakah teman-temannya sudah bergabung? Iya Bu, sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Baiklah, selamat bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Ketua Kelas. Nah, selanjutnya untuk mengecek kehadiran pada hari ini, Ibu akan screenshot Zoom setiap 5 menit pembelajaran. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat mengetahui sistem pernapasan pada manusia dan mengetahui apa saja organ-organ serta fungsi letak dari sistem pernapasan itu. Kegiatan inti. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menayangkan PPT terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu sistem pernapasan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pendapat kalian mengenai gambar yang ada pada PPT. Nah, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Saya Ibu. Baiklah, silakan Medi. Menurut saya Ibu itu seorang anak yang sedang bernafas Ibu. Ya, benar sekali. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang bernapas. Nah, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Medi? Ada yang bisa? Baiklah, jadi gambar tersebut menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bernapas dengan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa ada gambar seorang anak sedang bernapas kemudian ditambah dengan adanya lingkungan. Nah, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Saya Bu. Baiklah, silahkan Nova. Baiklah, menurut saya gambar tersebut menjelaskan bahwa terjadinya pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya Bu.
Ya, benar. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa terjadinya pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, jadi setelah kita menganalisis gambar-gambar yang sudah ditayangkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pernapasan itu adalah proses pertukaran gas atau udara antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu sistem pernapasan, kita akan belajar mengenai setelah kita mengetahui apa itu pernapasan, kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Baiklah, silakan Tasya. Perbedaan antara pernafasan sama respirasi apa ya, Bu? Nah, baik. Jadi, pernapasan itu adalah pertukaran antara gas atau udara antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi ini adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa atau karbon dioksida. Jadi, biar lebih mudah mengingatnya, perbedaan antara pernapasan dengan sistem dengan respirasi, di mana respirasi ini sistemnya itu lebih kompleks, di mana dia terjadi pemecahan senyawa. Apakah dapat dipahami, Tasya? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini tampak adanya organ pernapasan. Jadi, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang bisa menyebutkan organ apa saja yang tampak pada gambar? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Jangan takut salah ya, kita sama-sama belajar. Ada yang bisa? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Tidak ada? Ayo Prilly, coba sebutkan organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan. Bisa Prilly? Baik, Bu. Organ yang ada dalam sistem pernapasan itu ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, Bu. Ya, sudah benar. Tapi masih ada organ yang belum disebutkan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan organ selanjutnya apa? Ada yang bisa? Silakan Adila. Alveolus, Bu. Ya, benar sekali. Jadi organ yang belum disebutkan itu ada alveolus. Nah, slide selanjutnya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini merupakan alat pernapasan yang paling luar yang terdiri atas saraf-saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Slide selanjutnya, yaitu, nah, setelah masuk ke rongga hidung, dia masuk lagi ke faring. Faring ini merupakan daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Nah, setelah faring, selanjutnya dia masuk ke laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan. Dapat dilihat pada gambar ya. Laring itu merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Nah, setelah laring, dia masuk ke trakea. Trakea ini merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan letaknya di depan esofagus. Jadi tampak pada gambar bahwa trakea ini dia berbentuknya seperti cincin. Nah, selanjutnya
selanjutnya itu dia masuk ke paru-paru, di mana paru-paru ini merupakan alat pernapasan yang letaknya di dalam dada. Nah, pada paru-paru ini terdapat adanya bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea yang terletak di bagian dada. Jadi, trakea tadi bercabang, itulah yang disebut dengan bronkus. Kemudian, bronkus ini bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, percabangan dari bronkiolus ini akan berbentuk saluran yang lebih halus dan berakhir pada gelembung paru-paru. Nah, gelembung paru-paru inilah yang disebut dengan alveolus. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi selama 30 menit mengenai fungsi dan organ-organ dari sistem pernapasan. Kalian bisa mencari dari berbagai referensi, bisa dari buku, jurnal, maupun dari internet. Nah, jadi 30 menit terakhir nanti kita akan mengakhiri Zoom dan silahkan diskusi dialihkan ke grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu tunggu paling lambat itu 5 menit sebelum jam pelajaran habis. Kemudian hasil kerjanya akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa, Ibu ingatkan lagi bahwa tugas-tugas yang diberikan merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Jadi mohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kegiatan penutup. Adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pernapasan merupakan pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun organ-organ pernapasan yaitu terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, tugasnya silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan biasakan mengandalkan orang lain, karena Ibu yakin semuanya pasti mempunyai kemampuan yang sama jika mau sama-sama belajar. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.